Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang dengannya pada kesempatan ini kita bisa sama-sama berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, dan mudah-mudahan kehadiran kita diterima sebagai tanda syukur kita kepadanya, di mana kita menggunakan nikmat yang diberikannya untuk mendapatkan ridha-Nya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan hati kita tetap istiqamah menghidupkan, menjaga dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang untuk itulah kita duduk bersama belajar, mudah-mudahan semakin banyak ilmu, semakin kuat iman dan meningkat ketakwaan. Semoga salawat dan salam kita bersambung pula kepada Ahlul Bait, istri-istri beliau, para anak dan cucu serta cicitnya, para sahabat dan anak-anak mereka dari kalangan Muhajirin dan Ansar, serta para tabi'in dan yang mengikuti dengan setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral kiram, masih bersama Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah dalam kitabnya Adabus Syafi'i wa Manaqibuh, adab Imam Asy-Syafi'i dan manaqibnya, keutamaannya. Masih dalam qaulu Asy-Syafi'i fi talab, riwayat yang ke-75, qala al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah, qala rawi an al-Imam Abi Hatim, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Wardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala, dia berkata, qala Rabi' ibn Sulaiman Al-Misri, berkata Rabi' ibn Sulaiman Al-Misri, Al-Muradi, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan sekaligus juga yang paling banyak berkhidmat kepada beliau. Qultu lisy-Syafi'i, saya katakan kepada Asy-Syafi'i rahimahullah, inna Ali ibn Ma'bad, bahwa Ali ibn Ma'bad, akhbarana bi isnadihi, menceritakan kepada kami dengan isnadnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam, annahu ajaza bai'al qamhi fi sumbulihi idza biyaddu, bahwa itu Nabi alaihi salatu wassalam membolehkan menjual gandum di tangkainya apabila sudah memutih. Maksudnya kalau sudah memutih berarti sudah matang. Sudah matang. Karena gandum kalau sudah matang biasanya kulitnya sudah memutih. Waqala, Nabi alaihi, maka dia berkata, Imam Syafi'i rahimahullah, amma hadza fagharar, ini sebenarnya termasuk
gharar, yaitu jual beli yang ada unsur yang tidak diketahui, ada kemungkinan tertipu karena dia masih dalam kulitnya, li'annahu yahulu dunahu fala yura, karena ada penghalang sehingga tidak terlihat. Fa in thabata al-khabaru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna bihi. Tapi kalau sahih berita ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, kami mesti mengikutinya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, kalau hukum asalnya ini bai'ul gharar, dan salah satu jual beli yang tak boleh dilakukan adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, unsur tipuan, unsur yang tidak jelas. Nah, makanya dilarang menjual kurma sebelum jelas jadinya, atau dilarang menjual durian sebelum sempurna kokoh di tangkainya. Jadi kalau masih putih tidak boleh. Nah, tapi kalau udah boleh, itu udah bisa ditahmid. Jadi tidak boleh. Pada asalnya ini tidak boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena ada unsur gharar di dalamnya. Tapi kalau hadis sahih, ya kita menyerah. Karena memang yang punya otoritas mutlak menentukan halal haram adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun qiyas mengatakan tidak, tapi kita harus menyerah. Nah, inilah manhajnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, siapapun yang ikut mengaku bermazhab Syafi'i harus seperti ini. Makanya kalau Allah dan Rasul memberitahukan sesuatu, tidak masuk akal, buang akal antum tuh. Bukan tidak masuk akal, akalnya sedang bermasalah. Ada konslet, ada apinya cukupnya, iya, aliran listriknya bagus, cuman masalahnya ada tali yang konslet di dalam. Dilihat Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau hukum asalnya ini gharar, tidak boleh. Tapi kalau sahih khabarnya, sahih hadisnya, kita tinggalkan qiyas. Karena sepakat ulama mengatakan la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh berijtihad kalau sudah ada nas, dan qiyas itu ijtihad. Kalau ada nas dalam masalah, maka tinggalkan ijtihad. Jelas? Bisa enggak? Enggak, payah aja. Payah nih kan, ikut kaidah Imam Syafi'i, ikut kaidah fikih, kaidah usul fikih. Makanya selalu saya katakan kepada para penuntut ilmu, ketika mereka belajar, saya katakan, antum belajar nahwu sharab kan? Iya. Mana tua bahasa Arab atau nahwu sharab? Tua nahwu atau tua bahasa Arab? Tua bahasa Arab lah. Jadi kalau orang Arab berbicara, orang Arab kini lah campur bahasa Wawa lagi. Bahasa Bangladesh. Arab dulu kalau ada ditemukan dalam bahasa Arab, dalam buku, dalam Al-Quran, dalam hadis, bertentangan dengan nahwu sharab, mana yang didahulukan? Bahasa Arab. Karena bahasa lebih tua dari nahwu sharab, dari kaidah. Makanya ada kaidah lain lagi, dari kaidah likulli qa'idatin mustatsna atau istisna. Setiap kaidah ada pengecualian. Itulah maksudnya, bahwa bahasa Arab lebih tua dari nahwu dan sharab, lebih tua dari qawaid. Makanya kadang-kadang orang tak pandai bahasa Arab, nya pandai nahwu sharab, salah wang Arab dulu di salah wang Arab. Tu tanya, apa nak sabun kali tadi bu ya? Dia dan pandainya bu ini ya. Nya tak pandai bahasa Arab tapi bisa nyelang bahasa Arab. Modalnya nahwu sharab tadi. Padahal ada bahasa Arab yang mungkin menyalahi kaidah menurut kita, tapi dia benar secara bahasa. Sama juga dengan fikih. Fikih mana lebih dulu?
Kaidah fikih atau fikihnya lebih dulu? Fikihnya dulu. Artinya Al-Quran dan hadis lebih dulu daripada kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bila bertentangan kaidah usul fikih, kaidah fikih dengan fikih itu sendiri, maka didahulukan fikih ini. Khususnya fikih Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, mana yang dulu? Al-Quran, hadis daripada ilmu kalam? Hah? Mana lebih dulu? Lebih dulu Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, bila bertentangan Al-Quran dan hadis dengan ilmu kalam, maka buang ilmu kalam itu, karena memang gelap. Yang jelas jadi kalam. Orang yakin jadi ragu. Al-Quran dan hadis pasti benarnya, dan Nabi berbicara dengan bahasa yang fasih. Nabi alaihissalatu Al-Quran dan hadis pakai bahasa Arab yang paling fasih. Fasih itu apa artinya? Payah paham. Hah? Bahasa Arab disebut fasih karena payah paham atau senang paham? Senang paham. Bahasanya tinggi tapi mudah dipahami. Makanya dikatakan oleh para ahli, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit memakai kata tapi syarat makna. Ikon tak? Kalau buka ilmu kalam, mutau-mutau, ujung-ujung tak faham. Ujung-ujung atau apa arti istawar? Tak tahu arti dah. Apa cara bahasa Arab tak tahu arti. Faham tak? Tu tafwid ngomong. Kajian sahabat dia tak tahu tu makna istawar. Tak tahu tu makna istawar. Tu kalian, kami tentu tak kami. Masya Allah, hebatlah mereka bahasa Arab pada Nabi dan para sahabat. Katanya salaf itu mufawwid. Apa arti mufawwid? Tak tentu arti dia, Allah yang tentu arti. Bukan menolak artinya. Kami tidak menolak arti dah, tapi yang tentu artinya hanya Allah. Sama tidak tentu. Arti bahwa khalaf tentu arti dia, maka ditakwilkan dia. Mana hebat sahabat pada khalaf juga. Hebat khalaf ni. Sahabat tak tentu, inya tentu. Dia tahu, ia tak sadar dia jawab kan. Di masa tuan-tuan dulu bahasa Arab lausak. Di masa sahabat bahasa Arab masih bagus. Sebab bahasa Arab di perkotaan sudah mulai rusak di paruh kedua abad kedua. Artinya 150 kata. Itulah mulai rusak bahasa Arabnya lah mulai memakai istilah-istilah asing. Bengali nak rupa. Nah, orang belajar luar negeri itu dia belajar ke Yunan, diterjemahkan ke Yunani. Kemudian itu perkotaan. Di perkampungan bertahan 1 tahun setelah itu. Tahun 250 ke atas bahasa Arab sudah mulai rusak di perkampungan. Di zaman itu lahirnya banyak ilmu kalam tadi. Makanya kini kaum muslimin dan muslimat, ilmu tambah payah kini sebab banyak istilah asing. Dulu belajar bahasa Indonesia senangnya kan ya, kata depan, kata akhir, imbuhan, kenapa nama? Lewat semua, ya nyewa sawat tapi bahasa orang jadi pakai istilah. Sehingga lahirlah generasi yang guru bahasa Arab aja tidak paham berbahasa Indo. Guru bahasa Indonesia tidak paham berbahasa Indonesia yang fasih. Itu penelitian. Salah seorang doktor meneliti di Udayana Bali menemukan lebih dari 80% guru bahasa Indonesia di Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Untung dia tidak masuk penelitian. Nyodo auto kan ini masuk wajah bahasa Indonesia dulu. Nah, ketika guru tidak datang, awak ganti bahasa Inggris yang itu aja. Bahasa Inggris tidak ada memang babai dan mata pelajaran 3 tahun bahasa Inggris. Tidak ada pandai lah. Di antara tidak pandai awak yang paling. Itulah di antara tidak pandai awak yang paling pandai. Tapi tinggi ni lainnya bang. Iya, tinggi ni lainnya. Kalau tidak perlu nyawa guru,
Gurun di bawah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i mencontohkan secara aplikatif, secara praktik, bahwa bila benar hadisnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka saya akan mengambil pendapat itu. Tidak ada ijtihad. Nah, jelas? Baik. Wa kana khassan mustakhrajan min am. Kalau demikian berarti hadis ini mengkhususkan dari dalil umum yang melarang bai'ul gharar. Melarang bai'ul gharar. Nah, kama ajazna bai'as subrah ba'daha fawqa ba'd. Seperti kami membolehkan menjual makanan yang dionggok, artinya diborong. Misalnya menjual makanan sadulang, bahan makanan. Pandanya berapa sadulang? Jadi tekong kan ya, beton cek kacang. Kalau nak cukup 2 botol tak ampun bayar. Enggak. Ini namanya baitus subrah. Artinya dibeli secara beronggok dan tidak dihitung. Tidak ditimbang kadang dan kadang barang tidak ditakar. Contoh beli joyang misalnya. Berapa songgoknya? 1000. Dapat 1000 joyang lah. Ini nak ambil pada beli makan lain. Pada puasa dah 20 tahun tak makan joyang tu, anjing suruh makan lihat dah. Tinggi khasiatnya. Nah, kita baca lah artikel, kita salah masuk sebuat kan ni. Iya, antioksidan paling tinggi joyong kosan. Nah, cuman tu tiada kalau tuan-tuan makan jen siram saya cabuk je tak. Kalau Muhayu di WC awak tak cukup siram tak cukup saya cibuk dah. Sebab kalau saya cibuk tuan-tuan siram mulai cibuk kau nak hilang tu dah. Nah, tapi kalau le 3 minimal, insya-Allah selesai. Ini banyak basuh gitu. Banyak basuh. Sagan menyiram, tapi pas wuduk nak kena laju ayura. Tapi pas nyiram anda lagi nak imej ana. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi jual barang-barang seperti itu beronggok atau jual korma misalnya kan dan sebagainya, atau makanan, atau disebut subratu ta'mi, itu makanan yang dionggok atau dijual borong, jual juzafan, maka dibolehkan walaupun ada mengandung unsur gharar dalamnya, tapi Nabi alaihi salatu wassalam membenarkan, membolehkan. Nah, falamma ajazaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annaha gharar, karena ada gharar, falamma ajazaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaznaha kama ajazaha. Tapi ketika Nabi SAW membolehkan itu, maka kami ikut membolehkan, walaupun sebenarnya masuk dalam kategori bai'ul gharar. Tapi karena Nabi membolehkan, maka kita bolehkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, dari sini para ulama menarik kesimpulan bahwasanya hukum asal jual beli itu sah. Hukum asal jual beli sah. Karena al-aslu fil asya' al-ibaha illa ma dalal dalil, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jelas ya? Tapi sebaliknya, kalau urusan ibadah, urusan keyakinan, iman, itu hukum asalnya tidak boleh kita meyakini, tidak boleh kita melakukan, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Apa sebab? Karena memang urusan dunia, Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, hukum asalnya dibolehkan. Nah, tapi kalau masalah akhirat, la na'budullah illa bima syara', tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan yang Dia syariatkan. Nah, jadi balik. Baik, wa kana khassan, maka ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, khassan mustakhrajan min am, yang dikeluarkan dari dalil umum, yaitu dalil umum melarang kita untuk menjual sesuatu kecuali dengan jelas, dengan bayyinah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar, karena sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam
beliau melarang menjual atau jual beli yang mengandung unsur gharar di dalamnya. Wa ajaza hadza, tapi ini dibolehkannya. Ini dibolehkannya. Pernah Nabi alaihissalam jalan di pasar, kemudian ada yang jual makanan, Nabi masukkan tangannya ke dalam. Kok basah? Kena hujan ya Rasulullah. Kalau begini harus jelaskan. Harus dijelaskan. Bukan Nabi melarang untuk jual beronggok seperti itu, enggak. Tapi kalau ada aibnya harus dijelaskan. Nah. Taib. Wa kadzalika ajaza bai' asy-syiqs min ad-dar. Demikian pula Nabi alaihissalam membolehkan menjual sebagian dari rumah, maksudnya rumah kongsi. Kalau ada kita berkongsi dengan kawan, misalnya bangun rumah, sah? Rumah dibangun bersama. Ada? Apa nomor? Tidak kongsi nomor? Oke, mau kongsi nomor? Nah, jadi dijual sebagian daripadanya. Pada sebagian itu kan tidak jual, tidak sama apa dah. Kan tidak sama bahan kita, swalaiko lain lo bahan, kadang swalaiko lain pula bahannya, kan ya? Payah jualin mi. Buat umat sama sodo yang di depan sama bahan, jangan yang di dapur ke? Tak sama dah kan? Kadang solat kanan solat kiri, ikon nak lemari kunyangnya, ikon nak lemari sirah, kan ya? Ikon nak bahan, payah nyabui bahan, Iko pakai nomor bang, pakai matte water apa, paper, wallpaper apa, paper siko pakai PVC, iko loteng pakai Sunda Prapon, kalau iko pakai apa nomor, jadi pasal nyambung, tapi jualnya pasti ada ketidaksamaan, jualernya, kadang di pondasi, di siko pondasi dua, siko pondasi saja. Antu bezogo nak? Tetapi walaupun demikian, jual beli yang seperti ini, walaupun mengandung ada kemungkinan ketidaksamaan nilai. Jelas? Jelas tak? Nah, maka Nabi alaihissalam bolehkan. Nabi bolehkan. Misalnya awak sama-sama berumah, ya. Sebolehko dan sebolehko tuntun. Atau samo tinggal di situ. Sudah itu dia nak manjui sebolah misalnya. Makanya itu dibolehkan walaupun ada kadang-kadang ketidaksamaan. Jadi bongkarlah dia tengoklah dulu pondasi, pok baris pondasi yang lain sebaris enggak perlu. Itu tidak diperlukan. Nak cuma rumah petak samonya. Kau buat rumah bule misalnya, tu tinggal rumah samo situ. Tahu kok badi adik, kok bakawan, nya sama-sama lomba bini, kan? Misal, paham ya? Kalau rumah petak lah jualnya samonya. Sepetak ko samo. Ikon yang dianggap yang mengandung unsur tidak sama. Atau tahu rumah petak jo misalnya. Tapi mungkin seboleh ko, mungkin pintunya seperti iko pintunya seperti iko kan ada kadang tidak sama bahannya kan, atau sebelah iko tidak lausa dek gani sebelah iko tahu ganinya gani tu ganas capek abir kan ya nak sama buat rumah iko setengah tahun lah tak sumbe wastapel iko 3 tahun tak sumbe tak tu soalnya. Niko sodo puang ke dalam deh, minyak, santan, sodo masuk dalam. Tak pernah balap dah. Kalau ikon tak, boleh dicuci di wastafel tu lah berosio bang, lah balap sodo. Mana copet tak sumbe? Tentu dan tadi bahasa yang sodo sudah sumbe. Apa copet tak sumbe kawan lalu lainnya? Antu iya. Nah ikon yang dicuci dia tak masuk sampah dalam. Nah ikon masuk sodo sampah minyak pokok. Ya, oleh itu kaum muslimin tidak sama. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang kalau agak tandai, itu masih running. Karena ada unsur ghararnya. Wa ja'ala li sahibihi syuf'ah. Tetapi tetap diberikan hak utama kepada yang kawan kongsi kita. Jadi kalau kita kongsi dalam satu
rumah atau kongsi di kebun, kalau kita nak jual bagian kita, apa lah paling pas ya. Nah, harus disawarkan dulu ke kawan kita yang kongsi dengan kita. Itu namanya syuf'ah. Apa sebab? Sebab kalau dijual ke orang lain belum tentu dapat ya, yang bisa bekerja sama. Mereka buat masalah aja. Yang kedua, memang hak itu kepada yang dekat lebih diutamakan daripada yang jauh. Nah, wa in kana al-asasu minha maghiban la yura. Walaupun fondasinya rumah ini tidak dilihat. Nah, maghiban. Wa khasaban fil haiti la yura. Demikian juga kalau dulu kan kayu. Di dalam itu kan kayu, habis itu dibalut dengan semen atau tanah kan, tidak terlihat kan. Kayu kan tidak sama gadang kira. Kemudian kalau apa bahan kadang tidak sama go kira. Sebelah hitam mungkin mabau, sebelah ini mungkin kulim ya. Iko jati ngalam jati gue kan ya, tidak sama go. Nah, ada sebab itu tidak perlu dibongkar, tidak perlu bongkar apa biaya lu aku lihat. Dia tidak perlu dilihat. La yura. Falamma ajaza zalika ajazna kama ajazahu. Ketika Nabi membolehkan itu, walaupun ada unsur gharar secara kaedah tidak boleh, tapi karena Nabi membolehkan, maka kita bolehkan pula. Wa in kana fihi gharar, sekalipun ada gharar dalamnya. Wa kana khassan mustakhrajan min am. Berarti ini adalah sesuatu yang khusus dikeluarkan dari hukum umum. Hukum umum tidak boleh ada yang mengandung unsur gharar dalam jual beli. Tapi ketika ada pengecualian dari Nabi SAW, maka kita ikuti pengecualian itu. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasanya dalil harus didahulukan daripada pendapat. Bahwa nas mesti didahulukan daripada qiyas, bahwa dalil khusus mesti didahulukan daripada dalil umum. Nah, kalau seandainya semua pengikut mazhab Syafi'i seperti ini, aman dunia. Tapi tidak. Kadang-kadang mereka lebih mengutamakan diambil kaidah konsekuensi dari pendapat Imam Syafi'i, konsekuensi itu yang diikuti, padahal Imam Syafi'i tidak melaksanakan itu. Kalau bahasa awak ambang belah bio kadang kodok batiti. Dikecian itu pendapat Imam Syafi'i, padahal bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi konsekuensi dari perkataan Imam Syafi'i. Kalau beliau misalnya hidup, mungkin beliau tidak terima itu, atau tidak memakai pendapat itu. Wallahu musta'an. Baik, jelas kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, kita lihat bagaimana adabnya dalam berilmu, bahwasanya ilmu Nabi di atas ilmu siapapun. Ilmu Nabi di atas ilmu siapapun. Walaupun qiyas mengatakan itu masuk dalam umum, tetapi ada dalil khusus, maka dalil khusus ini diutamakan. Dan tidak pula dikhususkan semua seperti itu. Ya, tidak ada qiyas karena ada nas. Nah, kemudian berkata rawi akhbarana Abul Hasan, telah menyampaikan kepada kami berita ini Abul Hasan, yaitu Ali ibn Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala anba'ana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Handhali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim, penulis kitab ini. Qala sami'tu abi, saya mendengar ayahku, aku mendengar ayahku yaqul, berkata, Muhammad ibn Idris faqihul badan. Muhammad ibn Idris faqihu al-badan, saduqun, dan saduq. Faqihul badan itu adalah suatu ungkapan yang sering dipakai oleh para ulama hadis dan juga ulama fikih, yaitu yang diitlakkan kepada sebagian perawi, yakni faqihul badan
artinya badannya penuh fikih. Badannya penuh fikih, artinya orang ini subhanallah Allah berikan seluruh anggota tubuhnya itu cepat paham. Cepat paham. Di samping paham hukum, tapi juga badannya ikut mengamalkan. Itulah makna daripada faqihul badan. Jadi badannya itu seperti orang faqih. Seorang faqih bertindak sesuai dengan ilmu. Makanya tangan Syafi'i, tangannya seperti tangannya itu faqih, paham apa yang nak dibuat. Matanya faqih, apa yang nak dilihat. Telinganya faqih, apa yang mesti didengar. Kakinya faqih, apa yang kemana harus melangkah. Makanya beliau alim amil, alim amil, berilmu beramal, taqiyun bertakwa, safiyun naqi, bersih hatinya. Jadi tidak ada istilah dendam-dendam di hati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi tidak ada istilah dendam. Walaupun kala debat, menang debat atau kala debat, beliau tak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Sampai beliau mengatakan, lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati. Ketika saya memaafkan orang dan tak pernah dengki sedikit pun pada orang lain, sehingga jiwaku lapang, tidak punya sedikit pun rasa permusuhan kepada orang. Bisa enggak? Lebih bisa. Lalu uang nan ponam buong awak lebih bisa ndak jojok nengok. Hah? Lebih bisa ndak jojok nengok. Nah, kalau masih jojok berarti ada maaf dulu. Hanya itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati. Ketika saya memaafkan dan tak pernah membawa kedengkian pada seorang pun, maka saya lapang hati, tidak pernah bawa rasa permusuhan. Nah, inilah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya ketika di dalam perdebatan, tuan-tuan kan tahu yang namanya perdebatan. Tentu kadang keluar kata-kata yang tidak, kadang-kadang tidak makan di asam gitu kan. Wong nggak bono apa tidak paham, kita sabuk kadang itu gay, tidak uang. Dalam debat ada tabu itu gay. Lepun jalan ke Allah lo bono kan ada tersebut enggak? Ada kadang-kadang. Makanya diceritakan beliau sering munazarah dengan para ulama-ulama di masanya. Kadang seniornya, kadang juniornya, kadang seangkatan dengannya. Imam Syafi'i memang susah dikalahkan dalam bermunazarah. Walaupun dia mengatakan ma nazartu ahadan illa wa tamannaitu ayuzhirallahu al-haqqa ala lisanihi. Saya tak pernah bermunazarah, berdebat dengan seorang pun kecuali berharap Allah tunjukkan kebenaran melalui lisan orang itu. Berarti cari menang dia. Cari menang? Enggak. Dia cari kebenaran, bukan pembenaran. Makanya setiap selesai berdebat, orang bertanya kepadanya, "Acanda punya cebu ya angkunya, angku muda." Ya, karena beliau masih muda kan. Muhammadul Hasan tadi canda punya. De subhanallah. Ma ra'aitu saminan amla'a ilman minhu. Saya tak pernah melihat orang gemuk. Muhammadul Hasan tu gopok dia kalau berdebat putih-putih jubah, buah baju. Sampai putih-putih apa wah, buah baju dek, saking panasnya perdebatan. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Tidak pernah saya melihat orang yang gemuk tapi badannya penuh dengan ilmu seperti beliau. Kalau sampai berita itu kepada Muhammadul Hasan, apanya enggak? Hah? Apanya enggak? Ma itu elok puang yang ianya. Kan dia? Ia terpuji. Dan Muhammad al-Hasan
Di tempat terpisah murid-muridnya bertanya Allah, mak hebat buyainya kalah siapa dia buyan. Kan itu murid kerja itu tu kadang-kadang. Tak jawab tadi empat buyainya. Walaupun lah kalah mau guru tapi tatuk juga guru malah hebat. Jadi nak bina tambah nilai lah Jadi apa kata Muhammad Hasan mengatakan wallahi ma ra'aitu fatan aqala min asy-Syafi'i. Saya tak pernah melihat seorang pemuda yang secerdas Asy-Syafi'i. Itu sampai ke Syafi'i macam itu. Itu tak hormat negara. Itu. Jadi mereka seperti itu kaum muslimin. Tidak seperti kita berbeda dalam satu meja sekali besok tidak mau semeja lagi. Apa sebab? Tidak boleh turun sekenek jurah. Atau tidak boleh orang terlabius sekenek jurah. Jika terlabius sama tidak boleh. Tidak. Makanya Imam Syafi'i beda memang. Jadi kita harus belajar dari beliau bukan hanya teori tapi aplikasi. Dia berdebat dengan Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Besok dia tengoknya Yunus naik keledai, dia kalah jauh dari Imam Syafi'i. Padahal dari segi ilmu tinggi Imam Syafi'i. Tetapi dia tidak menganggap itu merendahkannya. Dia bimbang dari keledai Yunus tu. Yunus dia nak turunnya tapi tegang aja tu, tak apa. Lalu ditapi penomor tapi paha siapa dah kaki siapa tadi ala yasudum bina an nakuna ikhwanan walau lam nattafiq fi mas'alah. Kita harus tetap bersaudara wahai Yunus, Abu Yahya, walaupun tak satu masalah pun sepakati. Sah? Awak dua masalah beza pendapatnya kalau di mana kalian. Subhanallah. Kemarin ketika umrah di Jakarta ada kawan Dr. Abdul Lazim bertanya kan, Syekh, yang sering terjadi di antara para duat di negeri kami ini, kadang-kadang berbeda pendapat, mungkin dalam masalah manhaj atau di luar manhaj, hanya masalah ijtihad furu', masalah-masalah furu'. Tapi luar biasa, kadang-kadang dianggap keluar dari manhaj. Bagaimana cara? Saya jawab adanya, nak kalian macam itu, kami macam itu. Jadi nak kalian jodoh. Itulah musibah kita. Ada sebagian yang tak bisa menerima sedikit pun perbedaan. Ya, kalau ini semeter jangwi, orang lain harus selesai ya. Semeter jangwi. Kalau pendek jangwi, itu tidak rodanya, tidak awak rodanya. Subhanallah ya akhi, tidak bisa semuanya disamakan. Makanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua mereka di atas madhab yang sahih. Cetong, buat masalah yang mereka sepakati, berapa mula mereka yang tidak sepakat. Tidak masalah akidah, Ustaz, ada dalam masalah akidah. Tapi tidak yang asas. Hanya sisi furu'. Bahkan nanti kalau seandainya sampai dalil kepada mereka, pasti mereka akan merujuk kepadanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya bila berkata sesuatu berbeda dengan hadis, saya rujuk dari pendapat saya walaupun setelah mati. Walaupun setelah mati. Maka orang-orang yang memaksa orang ikut mazhab Syafi'i sampai mati, berarti tidak paham mazhab Syafi'i. Syafi'i walaupun dah mati, tapi kalau berbeda pendapatnya dengan hadis Nabi, dia cabut pendapatnya walaupun setelah mati. Maka tidak ada kaidah Ahlussunnah di Indonesia mesti bermazhab fikih Syafi'i. Ahlussunnah di Indonesia mereka mengikuti Nabi dan para sahabat apapun mazhabnya. Jelas. Ya, soal Bapak Sulul mazhab Syafi'i sudah itu ada orang India nikah siko. Pasal masuk Syafi'inya Hanafi kampung. Lama dia mau bawa mazhab dah sadang. Jadi kaum muslimin. Nampak Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, kita azan. Azan langsung solat. Azan dulu. Iya Pak.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول Allahumma rabbana. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara makna faqihul badan adalah bahawa beliau itu mengetahui hukum-hukum syar'i amaliyah. Artinya hukum-hukum praktis amal yang harus dilaksanakan secara syar'i. Nah, kemudian saduq. Di samping beliau adalah berilmu tentang hukum-hukum fikih praktis, beliau juga saduqun, artinya selalu sidik, benar. Saduq itu sifat mubalaghah daripada sadiq, artinya selalu benar. Selalu benar artinya selalu jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak dan sebagainya. Jadi bukan jenis orang yang tidak jujur. Karena sebagian orang ada yang tidak jujur berilmu. Ada nak? Ini disembunyikan. Karena hari ini menjadi haram, besok menjadi halal. Bukan qaulul qadim qaulul jadid, tidak. Kalau qadim qaulul jadid itu bukan lain. Nah, Imam Syafi'i juga seperti itu. Bukan perubahan ijtihad, tapi perubahan kepentingan. Halal habis itu haram, atau haram habis itu halal, dan sebagainya. Karena ada hal-hal yang diinginkan di sebalik itu. Ada udang di balik bakwan. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa untuk melariskan, bahasa berjualan, bahasa kampanye dan sebagainya. Allah musta'an. Enggak. Ya halal. Jujur dalam berilmu. Nah, kalau Imam Syafi'i yang paling lagi adalah saduqun dalam meriwayatkan. Yaitu jujur dalam meriwayat, menyampaikan hadis atau ilmu. Nah, saduqun dalam meriwayatkan hadis. Maka kalau ditanya, cepat jawabannya. Nah, dalam riwayat sebelum ini bahwa Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad dalam satu masalah ikut Imam Syafi'i.
Tapi kata anaknya atau pada muridnya, kan tidak ada hadisnya. Tapi dia katakan Syafi'i mengatakan ini. Syafi'i mengatakan ini. Lalu ditanyakan oleh murid atau anaknya tadi kepada Imam Syafi'i, dan ternyata Imam Syafi'i mengeluarkan hadisnya. Mengeluarkan hadis. Jadi kadang-kadang kaum muslimin, betul kata Nabi SAW, rubba muballagin laisa rubba muballagin aw'a min sami'. Barangkali ada orang yang tak langsung mendengar hadis itu, tapi disampaikan kepadanya hadis itu lebih faqih daripada yang mendengar langsung. Lebih paham dari yang mendengar langsung. Dan ini sering terjadi. Bukan di zaman kita, di zaman sahabat saja sudah ada. Di zaman sahabat saja sudah ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan suatu keputusan hukum, dia memahami dari kaidah umum, yaitu ada orang yang istrinya melahirkan 6 bulan setelah menikah. Tidak curiga aja? 6 bulan setelah menikah lahir anak. Curiga? Apa curiga? Jawab tahu je rumah. Apa sebab? Karena memang umumnya kehamilan 9 bulan. 9 bulan baru anak lahir. Maka Umar membangun di atas kaidah umum ini. Tapi untung ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umar dan Ali, mana yang lebih alim? Umar lebih alim. Sahih? Umar lebih alim. Tetapi dalam bab ini Ali lebih. Maka tunggu dulu Amirul Mukminin. Tunggu dulu. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas bahwasanya Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya anak itu dalam kandungan, kemudian menyusunya 30 bulan. 30 bulan. Berapa tahun tuh? 2 tahun setengah. Oke ya? Baik, di dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wanita-wanita yang menyusui, ibu-ibu yang menyusukan anaknya berapa tahun? 2 tahun sempurna. 2 tahun berapa bulan? 24. 30 kurang 24. 6. Berarti sah hamil 6 bulan. Apa curiga? Apa ada curiga? Belum dapat ilmu. Umar bukan tidak pernah baca ayat itu, tapi waktu itu tidak hadir pahamnya pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar subhanallah berterima kasih pada Ali. Ma khaba qaumun fihim Abul Hasan. Tak akan rugi, tak akan celaka suatu kaum selama Abul Hasan masih bersama mereka. Ini orang hebat-hebat tuh begitu sih. Salah langsung kembali pada kebenaran. Bukan yang hebat bertahan pada kebatilan. Makanya hebat itu bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan apa namanya? Kecerdasan moral, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Jadi kita bukan mempertahankan ego kita bahwa kita orang hebat, enggak. Umar lebih hebat dari Ali. Wang delong debat-debat dia, siapa gurung? Enggak ada cerita seperti itu. Tamat manong. Enggak ada. Dah bilang dan dulu. Dulu kan kau apa dong? Dan khalifah nak ngapong. Enggak ada. Habis Quran sama. Jadi kaum muslimin langsung dia cabut. Jangankan Ali radhiyallahu anhu mengingatkan Umar diingatkan oleh seorang wanita tua, nenek. Umar membuat keputusan untuk kemaslahatan masyarakat umum, yaitu membatasi mahar, tak boleh lebih dari 400 dirham. Padahal 400 dirham lah mahal juris ya.
Banding awak seperakat alat salat pasal iti je kayaknya pasal kinang. Kan ya? Tapi subhanallah, ketika Umar membatasi, itu pun setelah dia berdiskusi dulu dengan istri Nabi. Di antaranya adalah anak beliau sendiri, Hafsah. Siapa kalian yang paling mahal? Ternyata Zainab. Kena salam. Ya, atau Ummu Habibah, karena maharnya dibayar oleh Najasyi. Najasyi yang bayarkan maharnya untuk Nabi alaihissalatu wassalam ketika Ummu Habibah hijrah ke Habasyah. Allah alam, ana lupa siapa yang paling mahal, tapi 400 dirham paling mahar istri Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral kiram, maka Nabi Umar tetapkan tidak boleh mahar lebih dari 400 dirham. Apa sebab? Orang sekarang gampang menjatuhkan tolak. Di sisi lain orang payah nak nikah, akhirnya dibatasi. Datang nenek-nenek, ya Amirul Mukminin, saya dengar engkau membuat keputusan peraturan pemerintah nomor sekian tahun 2024 tentang tidak boleh melebihi mahar 400 dirham. Betul kata Umar. Apa dia buat macam itu? Ya Amirul Mukminin, bukankah Allah menyatakan wa ataitum ihdahunna qintara? Seseorang dari kalian memberikan mahar kepada istrinya harta yang banyak melimpah. Allah bolehkan, kenapa kau larang? Allah. Umar kalau dengar Allah yang diingatkan kepadanya geges ya. Kalau awak geges tapi dia bohongi. Geges tapi dia bohongi. Baca cara segala cara untuk menyudutkan orang yang mengkritik kita. Itu bedanya orang yang mencari kebenaran dengan mencari pembenaran. Nah, tenar ndak Umar? Tenar ndak Umar? Rusak ketenaran Umar? Ndak rusak. Antum kalau jujur dan berilmu, Allah yang akan jaga namamu. Jangan andalkan likers, subscribers, jangan andalkan jemaah anda. Jemaah ini besok di akhirat saling menuding dan menuduh kita. Buyanya buat dulu, tapi apa dia ceneko gini. Makanya masing-masing melepaskan diri nanti di akhirat. Tapi hanya Allah lah yang akan memelihara kita. Maka takutlah kepada Allah SWT. Dan sesungguhnya tawadhu, karena Allah itu mengangkat derajat kita. Tapi bertahan dalam kebatilan akan menjatuhkan kita. Semoga Allah SWT berikan kita akhlak seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih ada 2 riwayat. Bisa tuan-tuan sabar? Sabar sekarang tuh besok? Besok aja? Enggak, ini kayaknya mudah nih. Hanya mengenakan apa namanya tentang pujian untuk Imam Syafi'i. Qala akhbarana Abdurrahman, telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman, yakni Ibnu Abi Hatim penulis. Hadatsana Ahmad bin Amr bin Abi Asim an-Nabi, penulis kitab sunnah. Qala sami'tu Abu Ishaq, saya mendengar Abu Ishaq yakni Ibrahim ibn Muhammad. Fazakara Muhammad ibn Idris Syafi'i, lalu dia menyebut tentang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Faqala huwa ibnu ammi, dia anak pamanku. Fa'azzamahu, lalu dia mentaklim sekali Imam Asy-Syafi'i. Karena tadi pokoknya siapapun yang bertemu dengan Syafi'i dan siapapun yang mendengar tentang Syafi'i pasti ta'zim kepada. Berarti ta'zim kepada. Wa dzakara min qadrihi wa jalalatihi, lalu dia menyebutkan bagaimana ketinggian dan kemuliaannya, yakni fil ilmi, dari sisi ilmu. Nah, karena ilmu itu meninggikan. Nah, yang terakhir dalam bab ini, bukan terakhir dalam kitab ini, dalam bab ini, qala akhbarana Abul Hasan, perawi mengatakan telah menceritakan kepada Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Wardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad yakni Ibnu Abi Hatim. Qala hadatsana Ali bin Al-Hasan Al-Hisinjani, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hasan Al-Hisinjani. Qala sami'tu Abu Ismail At-Tirmizi, saya mendengar Abu Ismail At-Tirmizi yakni Ahmad ibn Ismail At-Tirmizi, salah seorang imam juga. Qala sami'tu Ishaq bin Rahawai, saya mendengar Ishaq bin Rahawiyah yaqul, berkata, ma takallama ahadun birra'yi, tak seorang pun yang berbicara hukum Islam dengan ijtihadnya, wa zakara Ats-Tsawri,
Lalu dia menyebut nama-nama para fuqaha, di antaranya Ats-Tsauri. Ats-Tsauri masih ingat ya? Satu dari 4 mufti di zaman itu di dunia Islam. Tsauri di Irak, Sufyan bin Uyainah di Hijaz, Malik bin Anas di Hijaz, kemudian Al-Auza'i di Syam, dan Lais ibn Sa'd di Mesir. Ats-Tsauri salah satunya. Wa zakara Ats-Tsauri. Kemudian wal Auza'i, dan Al-Auza'i di Syam tadi ya. Taib. Wa Malikan, Imam Malik di Hijaz, Makkah dan Madinah. Wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah di Kufah. Illa wasyafi'iyyu aktsaru ittiba'an. Tak satu pun orang yang menggunakan ijtihad dalam bicara masalah fikih, masalah ilmu, baik Tsauri, Auza'i, Malik, Abu Hanifah dan lain-lainnya, kecuali Asy-Syafi'i aktsaru ittiba'an. Kecuali Asy-Syafi'i lebih banyak ittiba' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa aqallu khata'an minhu, dan lebih sedikit salahnya. Ya memang kalau semakin banyak dekat kepada sunnah, pasti paling sedikit salahnya. Jelas ya? Jelas? Karena kalau sudah mulai ada yang salah, mesti ada perselisihan pendapat. Sah? Karena kalau orang berselisih pendapat, tidak mungkin semuanya benar. Mesti ada yang salah. Nah, tentu saja untuk menghilangkan kesalahan itu, kata Nabi, kembali kepada sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Imam siapa tadi? Ishaq bin Rahawai. Masih ingat Ishaq bin Rahawai? Ishaq bin Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuya al-Khurasani. Kata Imam Ahmad, ini Imam Ahmad yang merekomnya. Jelas ya? Ma abara ilaina min Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak pernah ada dari Khurasan sana yang menyeberang ke Baghdad. Khurasan di mana sekarang? Di Iran. Di sebagian besar biladu Khurasan itu sekarang ada di Iran. Jadi nyebrang dari sana ke sini, dulu Ahlussunnah di situ. Sampai abad ke-5 Hijriah tidak ada Syiah di situ. Tidak ada Syiah, tapi setelah masuk ilmu-ilmu yang macam-macam nih, akhirnya Syiah pun nompang di situ. Nauzubillah. Kalau Ahlussunnah tidak mungkin dia nompang. Tapi kalau dengan ilmu-ilmu kalam mungkin dia nompang. Ilmu mutasawuf mungkin dia nompang. Karena memang ahlinya mereka. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang nyebrang sampai ke Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq bin Rahawai. Yang lebih faqih dari Ishaq bin Rahawai. Nah, dia mengatakan tidak satu pun ulama fikih yang berbicara menggunakan ijtihad, ra'i pendapat yang lebih banyak ittiba'nya daripada Imam Asy-Syafi'i. Dia sebutkan orang-orang besar-besar itu. Ini menurut Ishaq ya. Kalau tuan-tuan tidak puas dengan pernyataan beliau, maka telitilah setiap masalah yang dipersiskan antara Imam Malik, antara Tsauri, antara Syafi'i, siapa yang paling banyak ittiba'nya pada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa aqallu khata'an, dan lebih sedikit khata'nya. Tuan-tuan mungkin masih ingat riwayat sebelum ini. Kalau tidak ingat, ya kalau masih lupa, saya ingatkan bahwa Ishaq bin Rahuya ini pernah menikah dengan seorang janda. Kenapa dia menikah dengannya? Karena di rumahnya ada buku-buku Imam Syafi'i. Ada tuan-tuan nak nikah je jandanya, yang ada buku Syafi'i di rumah. Alun sayang Imam Syafi'i. Jadi karena di rumah itu buku Imam Syafi'i lengkap, maka dia minta menikah supaya apa? Ndak ni ada nurah, tapi supaya dapat buku-buku Imam Syafi'i rahimahullah gratis. Gitu kan? Kan ndak tahu jangan baca lubang ni kan. Asal jan ndak asal jenis buah bersyaratnya. Jadi Imam Ishaq berkata seperti itu sebab dia berpengalaman membaca seluruh kitab Asy-Syafi'i. Maka dia tahu
bahwa Syafi'i memang konsisten ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal Tsauri sendiri pernah kita sebutkan, kalau kau sanggup tak garut kepala kecuali pakai hadis, jangan garut dulu sebelum menemukan hadisnya. Kau ndak awak solat lalu masuk hadis lah buat solat. Apong je lalu sok bisa apurunya, jangan apa lo lagi. Kalau apa sok bisa apurunya. Apa dalilnya? dalil apa aja. Belum lagi ada dalil sudah dikerjakan. Itu masalahnya. Hanya jadi pekerjaan orang yang setelahnya. Nah, ketika disampaikan hadis Nabi dalam suatu masalah, ternyata bertentangan dengan yang diamalkan, Abu sebut mencari dalil. Ya, dalil nas dalam masalah dihilangkan, yang jauh-jauh tidak berkenaan dengan masalah dijadiin dalil. Itu apa cara nak mengikut Nabi SAW? Padahal dalil yang seperti tadi Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada dalil khusus, tidak pegang je dalil umum dulu deh, kan ya? Walaupun tidak saja keedah, ditinggalkannya keedah, sebab fikih Nabi lebih tua dari keedah fikih dan usul fikih itu. Jelas? Gitulah Imam Syafi'i, adabnya yang kita pelajari dan yang disebutkan tentu yang tertuliskan. Kalau yang melihat langsung pasti lebih banyak yang dia dapatkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengikuti apa yang kita dengarkan, dan mudah-mudahan kita bisa meniru orang-orang yang kita ta'zim seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan bukan hanya memakai mazhabnya tetapi juga memakai adabnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.